Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mana ni? Afdhalul muslimun ya? Di akhir hadis yang tawil wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atadruna manil muslim? Faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Faqala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Qalu famanil mu'min? Qala man aminahul mu'minuna ala amwalihim wa anfusihim. Faqalu famanil muhajir? Qala man hajara as-su'a wajtanabah. وقال رجل يا رسول الله ما الإسلام فقال أن يسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. وقال مجاهد رضي الله عنه يسلط الله على أهل النار الجرب فيحكون حتى يبدو عظم أحدهم من جلده فينادى يا فلان هل يؤذيك هذا فيقول نعم فقال ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul mu'minin, paling utama, afdhalul muslimin, paling utamanya orang Islam. Man salimal muslimun, yaitu orang yang merasa selamat, orang-orang Islam merasa selamat, min lisanihi ay min kalamihi, daripada ucapannya, wa yadihi, dan tangannya ay min amalihi. Karena aktsarul amal bil yad. Karena itu ibaratnya min yadihi, bukan berarti kalau nendang tidak apa-apa. Bukan berarti kalau menginjak-injak enggak apa-apa. Karena aktsarul amal bil yad diistilahkan dengan min yadihi, ay min amalihi. Paling afdhalnya orang Islam adalah jika orang Islam yang lainnya selamat daripada gangguan ucapannya. Tidak pernah menyinggung, tidak pernah mencaci, wayadihi, dan perbuatannya dia, termasuk perbuatan tulisan, termasuk perbuatan adalah gosip, fitnah, ya. Karena itu hati-hati, jangan sampai terjadi itu pada diri kamu. Berarti keislamannya tidak sempurna atau hanya sekedar label Islam. Min lisanihi, karena itu di bahasa Arab kalam itu diistilahkan dengan lisan, bilisanin arabiyyin mubin, ay bi kalamin arabiyyin mubin, ya. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ay kalami sidqin fil akhirin. Taib. Jadi orang muslim itu adalah menjaga tidak sampai berucap kecuali manfaat bagi orang Islam. Tidak sampai berbuat kecuali bermanfaat kepada orang Islam yang lain. Semenjak itu tidak bermanfaat, maka jangan sampai bermabarat, jangan sampai merugikan orang Islam, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Kalau memang merugikan, berarti tidak islami, ucapannya tidak islami, perbuatannya tidak islami. Jangan disalahkan. Kalau memang ada orang misal, ini yang nyaci-nyaci sahabat ini, ini yang nyaci istrinya Nabi ini yang nyaci-nyaci para aulia, ini apa ini, masa Islam gitu? Jangan disalahkan, karena omongan kamu tidak islami, ucapan kamu tidak islami.
Penceramah-penceramah yang suka mukul sana mukul sini, itu tidak islami itu ucapannya. Man salimal muslimu amin lisanihi. Itu yang mengganggu orang, merampas hartanya orang, membunuh orang, menyiksa orang. Itu tidak islami, jangan disalahkan, memang tidak islami. Karena orang Islam itu, orang Islam yang lainnya selamat daripada gangguan tangannya. Selamat dari gangguan tangannya. Jangan disalahkan karena memang tidak islami. Karena tidak islami. Islami itu adalah yang memberikan manfaat. Cuma hitungannya adalah secara syariat, bukan memberikan manfaat karena untuk memanjakan nafsu, bukan memberikan manfaat karena untuk membiarkan orang itu berbuat dosa, bukan ya. Oh, diam takut tidak islami dibiarkan orang berbuat dosa. Itu sama dengan orang minum baygon dibiarkan. Tendang baygonnya. Ditendang baygonnya. Ditumpahkan itu baygonnya. Karena maksiat itu lebih berbahaya daripada racun. Kenapa? Maksiat itu akan menghantarkan manusia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muslim?" Tahukah kamu siapa orang Islam itu? Orang Islam yang sejatinya. Al-Muslim Al-Kamil. Orang Islam yang sempurna. Bukan berarti kalau tidak punya sifat ini adalah kafir. Tidak. Tahukah kamu siapakah orang Islam yang sebenarnya itu? Faqalu, maka para sahabat mengucapkan Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka beliau menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam yang sebenarnya itu yang mana orang Islam yang lain selamat daripada gangguan ucapannya dan gangguan daripada perbuatannya. Enak ya kalau jadi orang Islam begini nih. Faqalamanil famanil mu'min, kalau begitu siapa orang yang beriman itu ya Rasul? Ai al-mu'minul kamil. Siapa orang mukmin yang sempurna itu ya Rasul? Bagaimana man aminahul mu'minun, yang merasa aman orang-orang yang beriman yang lain, ala amwalihim, atas harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka, tidak mengganggu harta, tidak mengganggu jiwa. Bukan yang ngebom sana ngebom sini, itu mengganggu harta, mengganggu jiwa. Mukmin katanya. Orang sholat Jumat dibom mukmin. Membela iman, membela tauhid. Apanya dibela? Masjidnya kamu hancurkan kok, kuburannya orang soleh kamu hancurkan kok. Merasa orang mukmin tadi itu tidak merasa aman. Anda lihat itu ada di mana-mana, merasa aman memangnya dengan gerakan-gerakan mereka tadi. Tidak ada yang merasa aman itu. Loh, kalau yang tidak merasa aman itu adalah doli, daerah pelacuran misalnya, nggak ada masalah karena memang harus ditutup. Kalau yang merasa tidak aman itu adalah orang-orang yang maksiat kepada Allah, karena dia itu melakukan maksiat, nggak ada masalah. Tapi ini orang ke masjid nggak aman kok, masjidnya dibom. Orang ziarah kubur nggak aman kok, kuburannya dihancurkan. Kemana-mana dibuat resah semuanya. Manil mukmin, siapa orang mukmin itu ya Rasul? Orang mukmin yaitu orang mukmin yang lain merasa aman daripada gangguan terhadap harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Bunuh sana bunuh sini mukmin, caci sana caci sini muslim. Dari mana itu semuanya? Qala famanil muhajir, maka siapa orang yang muhajir itu, orang dikatakan orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah siapa ya Rasul? Apakah sudah tidak ada lagi orang berhijrah? Bisa. Kita di Pasuruan kan bisa dikatakan muhajirin. Orang berhijrah yang mendapatkan derajat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Hijrah bukan hijrah dari Mekah lagi, karena enggak ada hijrah dari Mekah lagi. Hijrah di sini adalah man hajarasu, orang yang hijrah terhadap kejahatannya, wajtanabah, dan meninggalkan itu kejahatan atau kejelekan. Hijrah daripada akhlak yang tidak baik menuju kepada akhlak yang bagus. Hijrah daripada perbuatan maksiat
menuju kepada perbuatan taat, hijrah itu namanya. Man hajara su wajtanabah. Kalau diistilahkan di tasawuf at-takhalli thumma tahalli. Takhalli mengosongkan diri, thumma tahalli kemudian mengisi, kosongkan diri. Kosongkan daripada sombong hati, diisi dengan tawadu. Kosongkan dari lupa, diisi dengan zikir. Kosongkan daripada maksiat, diisi dengan taat. Takhalli tsumma tahalli. Kalau gambarannya begini, kalau kamu ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu takhalli pertamanya. La ilaha, kosongkan, tidak ada Tuhan illallah, diisi hanya Allah, 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 wes. Jangan ada Tuhan, baik itu Tuhan yang kamu sembah atau yang kamu taati. Karena dikatakan al-ilah itu al-ma'bud, yang ditaati atau yang disembah. Kadang-kadang manusia dikatakan menyembah dirinya sendiri, hawa nafsunya, ittakhadha ilahahu hawa. Kadang-kadang manusia dikatakan menyembah syaitan, mengikuti syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budus syaitan. La ilaha, jangan ada itu semuanya dalam hati. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut diitaati illallah, hanya Allah, hanya Allah. Takhalli tsumma tahalli, takhalli tsumma tahalli. Baik. Wa qala rajulun, seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, mal Islam, apa sih Islam itu ya Rasul? Islam itu apa? Ya rukun Islam tentunya ya, mengamalkan rukun Islam. Tapi Islam itu apa? Kalau mau disingkat lagi apa? An yuslima qalbaka lillah, hati kamu pasrah kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Semuanya dipasrahkan kepada Allah. Manusia memang diberi akal, tapi jangan manusia itu mengandalkan akal, nggak mampu. Kalau manusia itu mengandalkan akal, tidak akan mampu. Pasrahkan hati kepada Allah. Kalau kamu tidak mampu, sudahlah, serahkan sama Allah. An yuslima qalbaka lillah, itu pertama. Yuslim qalbaka lillah itu berarti apa? Ridho dengan yang Allah takdirkan. Wes, terima ketentuan Allah itu terima. Yo aku kok melarat sih, tetangga saya kok kaya, lah yo kok aku begini, kok siful. Pasrahkan sama Allah, karena Allah lebih mengetahui yang terbaik pada diri kamu. An yuslima qalbaka lillah. An yuslima qalbuka ya, an yuslima qalbuka lillah, pasrah hati kamu ya, kepada terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yaslamal muslimuna, dan menjadi selamat orang Islam min lisanika, daripada ucapan kamu, wa yadika, dan perbuatan kamu. Di sini pertama, hati hanya untuk Allah. Kedua, anggota badan, baik ucapan maupun anggota badan kamu adalah untuk manfaat kepada orang lain, minimal tidak merugikan orang lain. Hati hanya untuk Allah, jangan untuk yang lainnya. Tangan kamu boleh membeli kepada orang lain, tapi hati untuk Allah, ikhlas. Lisan kamu sebut nama Allah, kamu baca Quran, tapi hati hanya untuk Allah. Orang lain supaya dengarkan kamu baca Quran, enggak apa-apa, yang penting hati untuk Allah, jangan untuk yang lainnya. Apa saja yang kamu berbuat boleh untuk yang lainnya, untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya, tidak madarat kepada yang lainnya, tapi hati untuk Allah, jangan selain Allah. Itulah orang muslim yang sejatinya. Hati pasrah kepada Tuhannya, seluruh anggota badannya tidak sampai merugikan orang lain,
ucapan maupun perbuatan, bahkan memberikan manfaat kepada orang lain. Wah, hebat. Itulah al-muslim. Baik. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, yusallitullah ala ahlin nar, bahkan Allah kuasakan terhadap penduduk neraka al-jarab, penyakit gudis, penyakit gatal-gatal, al-jarab. Bahkan Allah berikan kepada penduduk ahlin nar penyakit gatal. Ini bukan karena gunung yang meletus, bukan karena apa, karena memang masuk neraka pasti gatal semuanya. Fayahukun, maka mereka menggaruk-garuk sendiri. Digaruk itu hatta yabdua admu ahadim, sampai nampak bukan dagingnya lagi tapi tulangnya. Nampak tulangnya minjildi dari kulitnya. Jadi digaruk saking kerasnya garukan tadi itu sampai ke tulang. Berarti super gatal itu ya. Fayunada, maka akan dinyatakan, dipanggil, ya fulan, si fulan, hal yu'dzika hadza, apakah mengganggu kamu ini? Penyakit gatal jarab ini apakah mengganggu kamu, kudis ini? Fayaqulu na'am, ya Allah, ya malaikat. Fayuqalu, maka dijawab, dzaka bima kunta tudul mu'minin, begitulah dengan apa yang telah kamu lakukan daripada mengganggu orang yang beriman. Yang suka nyaci-nyaci, yang suka bicarakan orang, yang suka melaknat sini melaknat situ, yang suka mensirik-sirikan orang, bakal gatal semuanya nanti di kiamat itu. Ada di neraka itu. Ya itu rasanya gimana? Kalau kamu dikatakan nenek moyang kamu musyrik semuanya, kalau kau dikatakan nenek kamu adalah kafir semuanya, kalau dikatakan para sahabat kafir semuanya, kalau dikatakan istri-istri Nabi kafir semuanya, kalau dikatakan orang muji Nabi kafir, kalau dikatakan orang ziarah kafir, ya itu rasanya. Kira-kira kalau ada orang dituduh zina, berat enggak ini? Berat. Kalau ada orang dituduh nyuri, berat itu. Fitnah luar biasa. Ada yang lebih jahat daripada menuduh orang syirik. Ada yang lebih jahat kalau menuduh orang itu kafir. Ada. Paling jahat itu orang mukmin yang mintakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang sholat dikafir-kafirkan tanpa ada bukti. Nah, karena itu udahlah, jangan kamu tadi itu berulah dengan tanpa ilmu. Kalau kamu tidak tahu, jangan kamu mengada-ngada. Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Datang ke sini. Coba kamu teliti maulid. Kapan kami di maulid itu mensyirikkan Allah? Datang ke sini. Kapan kami mensyirikkan Allah dalam acara hall? Datang, fatabayyanu. Perjelas ini, kalau nggak paham sini, ana pahamkan ente. Antusibu qauman bijahalatin. Akhirnya kamu memvonis kepada seseorang karena kebodohan nanti. Mungkin kamu perangi, mungkin kamu rusak, mungkin kamu cat, mungkin kamu hancurkan, tapi atas dasar kebodohan, enggak ada bukti. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya kamu akan menyesali itu semuanya. Percuma. Kehancuran yang kamu buat itu namanya. Bukan masalah, bukan manfaat, tapi kehancuran. Kalau ini enggak paham kita akan jelaskan. Enggak mau tanya sih ini. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsihi. Tidak menjadi beriman seorang di antara kamu sehingga dia senang terhadap kebaikan yang terjadi pada saudaranya. Ma yuhibbu nafsi, apa yang ia senangi terhadap dirinya. Kamu senang enggak kalau kamu sehat? Ketika kamu melihat saudara kamu sehat, kamu senang? Alhamdulillah. Kamu senang enggak kalau kamu kaya? Ketika saudara kamu kaya, kamu juga senang? Alhamdulillah. Sekalipun kamu enggak dapat.
Sekalipun kamu tidak dapat kelihatan saudara kamu selamat, saudara kamu sukses, berhasil, muslim itu sukses, berhasil, banyak kamu senang, itulah orang muslim yang sebenarnya tidak menjadi beriman dengan sempurna seorang kamu sehingga ia senang apa yang terjadi pada saudaranya dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ukuran kalau kamu itu kelihatan saudara kamu itu sukses, berhasil, baik, senang, itulah orang mukmin yang sejatinya. Bukan pegel. Ya kok dia tok saya ndak ya. Nah, ini ndak mukmin beneran ini. Imannya keropos ini. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, kitab-kitab yang begini ini perlu dibaca supaya hati tidak kaku, enggak kejem, enggak sadis. Subhanallah, kadang-kadang menghadap orang Islam wajahnya seperti sakit hati. Ada orang baca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pegel. Mukmin apa iki? Doakan orang yang beriman pegel. Hatta sahabat doakan pegel. An Aisyah radhiyallahu anha pegel. Cerita Imam Busiri pegel. Cerita Syekh Abdul Qadir Jailani pegel. Ini apa ini? Masa begitu orang mukmin? Kalau kamu itu ada orang mukmin didoakan radhiyallahu anhu, rahimahullah, rahmatullah alaih, senang seperti orang doakan kamu. Dirinya tidak punya apa-apa dikatakan radhiyallahu anhu, dipanggil panggilan yang mulia, senangnya setengah mati, tapi orang lain sakit hati. Tidak benar itu. Karena itu khalas, jangan ada yang berubah. Jadi tetap orang yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah supaya beres hati dan juga beres anggota badan, beres batin dan juga beres zahir. Wallahu alam. فيا نفحات الله يا عاطفاته ويا جذبات الحق جودي بزورتي ويا ناظرات الله يا لحظاته ويا نسمات اللطف أمي بهبتي ويا غارة الرحمن جدي بسرعة إلينا وحل عقد كل ملمتي ويا رحمة رب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمتي ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك أمتي ويا صحب الجود الإلهي أمطري فإنكم في المحل تلقاك مدتي بحرمتها دينا ومحيي
ربنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا طاعنا عن هدى وبصيرة فيا رب ثبتنا على الحق والهدى فيا رب كبتنا على خير ملتي وعم وصولا والفروعا برحمتين وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلمين أقام لك التوحيد من غير ريبتي يصلي وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. صلى أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع
جمع للقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما يرزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر يا صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم. فاتح رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بأحسن المؤمنين ثم رسلنا مجرد الله أحمد عيسى ما يبقى قدام جميع ساداتنا العبد عبد الرحمن السقاوي وسلمت من كافة والوصلين كانوا حلت أرواحهم مما يشارك العلم وغبرها ثم عبد الله بن سلمان طاهر آخر عبد الطاهر ضمان الحجي السلام بحمد ومحمد الغزالي ثم إلى روح صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر السقاوي وسلم الزقاف وأسلم وفريمة ومن حضر بات مجلس سابقا ولا يحقن مشرب قرام وشكر التوحيد وشركه بني وشربنا ووالدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين معين الله تغشاهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومن علم من على بر الصالحين كرم مثل متكرم وعدتين مثل ما أعطاهم تول عمرنا وعمركم في ذات الله فإن من قضاته وجعلنا لكم من عبادته وطاعته وعلى الدنيا يكون الصالحة ونسلهم الآباء ويجلسنا وينام وقسناهم وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا. صلى الله عليه وسلم.